Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angku Adasan dari PKP 2B. Di sini saya akan menjelaskan tentang mangrove. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang mangrove. Hutan mangrove dikenal juga dengan hutan payau, merupakan suatu tipe hutan yang tumbuhnya di daerah pasang surut, terutama di pantai yang dilindungi dan muara sungai yang tergenang pada saat pasang dan lebat dari genangan pada saat pasang surut. Komunitas tumbuhannya bertoleransi terhadap garam dan hidupnya itu ada di bibir pantai atau pulau-pulau gitu. Nah, di situ ada foto di hutan mangrove itu berada di Pulau Tunda. Nah, di Pulau Tunda itu hutan mangrove-nya masih bagus, masih terjaga dan ekosistemnya. Selanjutnya itu ada fungsi mangrove. Fungsi mangrove itu apa aja sih? Yang pertama itu ada pelindungan terhadap bencana alam, yang kedua itu ada pengendapan lumpur, yang ketiga itu ada habitat satwa langka, yang keempat itu ada transportasi, yang kelima itu ada rekreasi dan pariwisata, yang keenam itu ada mencegah berkembangnya tanah sulfat, yang ketujuh ada memelihara iklim mikro, yang kedelapan itu ada penyerapan karbon, yang ke-9 itu ada sumber plasma nutfah, yang ke-9 itu ada penghambat racun, yang ke-10 itu ada penambah unsur hara. Nah, selanjutnya itu ada macam-macam tanaman mangrove. Yang pertama itu ada Avicennia atau disebut juga pohon api-api, merupakan pohon mangrove pionir yang tumbuhnya selalu di tepi sungai, laut, dan empang. Nah, di situ ada foto jenis api-api itu berada di Pulau 2 pas waktu saya ke situ. Ada observasi. Nah, yang kedua itu ada Acroteunius aureum atau disebut juga pohon mangrove paku laut. Nah, seperti itu. Nah, merupakan salah satunya paku di hutan mangrove dan tumbuhnya bergerombol dan membentuk rumpun. Nah, ada di foto itu contohnya gitu. Itu berada di muara atau muara sungai. Nah, yang ketiga itu ada acanthus atau jeruju. Jeruju adalah tumbuhan yang menggelompok pada tempat-tempat yang becek dan terbuka atau di tepi parit alam hutan mangrove. Nah, seperti itu yang ada di foto. Nah, yang keempat itu ada Rigipora atau hutan bakau. Nah, hutan bakau itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada Mucronata, Apiculata, dan Stylosa. Nah, jenis-jenis ini dikenal dengan pohon bakau dan merupakan jenis yang umum di hutan mangrove. Nah, seperti itu yang ada fotonya. Dan jenis pohon itu sepertinya banyak ditemukan di daerah-daerah pesisir pantai. Selanjutnya itu ada kondisi hutan mangrove. Sumbernya itu dari pengelolaan hutan mangrove RPS Depthut. Di slide itu ada perubahan ke tahun hutan mangrove. Pada tahun 1999 sampai 2000 itu yang rusaknya itu ada 30%, yang sedang itu ada 34%, yang baik itu 36%. Nah, pada tahun 2006 sampai 2007 itu ada peningkatan kerusakan mangrove. Yang kerusakan mangrove itu ada 42%, yang sedang itu ada 27%, yang baik itu 30%. Jadi ada banyak peningkatan kerusakan mangrove. Selanjutnya itu ada penyebab kerusakan hutan mangrove di Indonesia.
kerusakan mangrove di Indonesia itu ada dua faktor. Yang faktor pertama itu ada faktor manusia dan faktor alam. Kalau faktor manusia itu merupakan faktor dominan penyebab kerusakan hutan mangrove dalam hal pemanfaatan lahan yang berlebihan dan tidak sesuai dengan aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah dan undang-undangnya. Yang kedua itu ada faktor alam. Faktor alam itu seperti banjir, kekeringan, dan hama penyakit yang merupakan faktor penyebab relatif kecilnya, dan bisa juga ada dari tumpahan minyak seperti di Karangantu itu ada hutan mangrove yang mati. Nah, di slide selanjutnya itu ada ciri-ciri terpenting hutan mangrove. Yang pertama itu ada memiliki jenis pohon yang relatif sedikit. Yang kedua itu ada memiliki akar yang tidak beraturan, misalnya seperti jangkar yang melengkung dan menjulang akarnya. Yang ketiga itu adalah memiliki biji atau propagul yang bersifat vivipar atau dapat berkecambah di pohonnya. Yang terakhir itu ada memiliki banyak lentisel pada bagian kulit pohon. Di slide selanjutnya itu ada upaya konservasi hutan mangrove. Yang pertama itu ada penanaman kembali mangrove. Yang kedua itu ada pengaturan kembali tata ruang wilayah pesisir seperti permukiman dan vegetasi dan lain-lain. Yang ketiga itu ada meningkatkan motivasi kesadaran masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan mangrove secara bertanggung jawab dan tidak merusak. Yang keempat itu ada peningkatan pendapatan masyarakat pesisir. Nah, pendapat pesisir itu seperti untuk wisata atau rekreasi. Yang kelima itu ada program komunikasi konservasi hutan mangrove. Yang keenam itu ada penegakan hukum untuk hutan mangrove. Yang terakhir itu ada perbaikan ekosistem wilayah pesisir secara terpadu dan berbasis masyarakat. Sekian dari pemaparan pemateri tentang hutan mangrove. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kata-kata yang tidak sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.